Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat kepada Rektor Universitas Bakti Kencana atau yang mewakilinya, di sini ada Wakil Rektor 1, Dr. Apoteker, Ibu Yani Mulyani, Magister Science, dan yang terhormat kepada Dekan Fakultas Farmasi atau yang mewakilinya, di sini ada Wakil Dekan Fakultas Farmasi kepada Ibu Apoteker Lia Marliani, Magister Science, dan yang terhormat Kaprodi S1 Farmasi, Ibu Apoteker Eli Susilawasti, Magister Science, dan yang terhormat kepada Kaprodi D3 Farmasi, Ibu Ika Kurni, Apoteker Ika Kurnia, Magister Science. Dan yang terhormat juga kepada Malikrullah, terima kasih atas waktunya Bapak untuk dapat hadir pada acara hari ini. Ya, dan seluruh mahasiswa program studi D3 dan S1 Farmasi Universitas Bakti Kencana, selamat datang ya di webinar kita kali ini. Sebelum kita mulai, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya, karena pada hari ini kita dapat melaksanakan acara webinar Challenge for the Winner. Ya. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua ada sambutan, yang ketiga ada pemaparan materi, yang keempat ada diskusi, dan yang kelima ada penutup. Ya. Langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembuka. Untuk pembukaan, marilah kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim secara bersama-sama. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Acara yang kedua, masuk ke sambutan-sambutan dari perwakilan rektorat. Kepada Wakil Rektor 1, Ibu Dr. Apoteker Yani Mulyani, kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk host, Pak Moderator, Pak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo mahasiswa, halo, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih untuk para panelis yang hadir hari ini, terutama yang paling utama adalah bintang utamu kita, Pak Abdul Malik Nasrullah. Akhirnya kita ketemu lagi ya Pak setelah 2,5 bulan, dan begitu banyak kegiatan yang ada di Universitas Bakti Kencana yang akhirnya terhenti sementara untuk beberapa bulan ini, tapi alhamdulillah akhirnya di hari ini Fakultas Farmasi bisa mengundang Bapak dalam kegiatan webinar Challenge for the Winner. Ini kegiatannya masih di level fakultas. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa menjadi leveling universitas dengan jumlah peserta yang jauh lebih banyak. Jadi saya ucapkan terima kasih juga untuk panitia, terutama host dari Kesekretariatan Bakti Kencana University yang sudah mengelola kegiatan ini dengan baik, dan ini adalah sesuatu yang dimulai dalam rangka menambah pemahaman kepada mahasiswa terkait kiat-kiat untuk menjadi seseorang yang sukses setelah lulus di perguruan tinggi 3, yaitu di UBK gitu. Tema yang diambil cukup menarik, Pak Anas, yaitu adalah Challenge for the Winner. Jadi artinya kesempatan untuk para pemenang. Jadi mungkin dengan kondisi ini, kondisi pandemik Corona-19 atau COVID-19 ini, mudah-mudahan mahasiswa bisa mendapatkan tercecah semacam ide ataupun kesempatan bahwa challenge-challenge ini akan selalu ada di apapun kejadiannya gitu ya. Dan mudah-mudahan challenge ini bisa dimanfaatkan untuk seluruh mahasiswa di Prodi S1 maupun di Prodi D3, khususnya di sini di Fakultas Farmasi, untuk bisa menjadi winner-winner yang akan menjadi seorang yang sukses, baik seorang sarjana farmasis maupun sebagai seorang diploma farmasi ke depannya. Jadi saya harap seluruh mahasiswa yang ikut dalam kegiatan acara ini tidak hanya hadir tapi memahami seluruh apa yang akan dipaparkan oleh Pak Anas, kemudian dipraktekkan dalam kegiatannya supaya nilai kebermanfaatan kegiatan yang dilakukan oleh Fakultas Farmasi tidak hanya sekedar kegiatan webinar, tapi berdampak terhadap peningkatan kualitas ataupun kompetensi menjadi seorang farmasis di level diploma maupun di level sarjana. Mungkin sedikit saja paparan dari saya. Mudah-mudahan seluruh peserta bisa memanfaatkan momentum ini, kemudian dievaluasi kembali dari kegiatan ini oleh fakultas,
Dan Prof. Anas tidak bosan-bosan untuk selalu memberikan spirit ke mahasiswa Universitas Bakti Kencana. Nanti skupnya jauh lebih luas, bebannya menjadi lebih berat. Kerjasama ini tidak berhenti dalam kegiatan ini saja. Selamat untuk seluruhnya, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar hingga acara selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Dr. Apoteker Yani Mulyani atas sambutannya. Untuk selanjutnya, sambutan dari perwakilan Dekan Fakultas Farmasi, ada Apoteker Lia Marliani, Magister Sains, saya persilakan. Ada Bu Paton tuh. Oh, Ibu Dekan ada ya? Mohon maaf. Untuk sambutan kepada Ibu Dekan Fakultas Farmasi, Ibu Dr. Apoteker Patona Magister Sains, saya persilakan. Iya. Suara saya ada? Bu, ada. Halo? Ya. Ada ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Saya juga nih kepada pembicara Pak Anas yang sudah bersedia juga memberikan waktunya untuk agenda hari ini. Terkhusus untuk anak-anakku di Prodi D3 dan S1 yang sudah sedia siap mengikuti nikmat dan karunia-Nya untuk kita pada hari ini berkumpul, walaupun secara online ya, tetapi minimal masih ada silaturahim ya di antara kita. Tujuan dari kegiatan ini memang untuk menguatkan motivasi ya dari mahasiswa di Prodi D3 dan S1 terutama ya dalam masa pandemi ini. Jadi penguatan dari strateginya untuk meraih mana menjadi pemenang. Setiap diri kita sebenarnya adalah pemenang, gitu ya di situ. Jadi mudah-mudahan dengan acara hari ini tiga S1 Farmasi memiliki motivasi yang tinggi, semakin kuat, motivasi yang kuat, kemudian semakin membaik sehingga capaian pelajaran baik itu akademik maupun non akademik juga bisa berhasil. Dan mudah-mudahan ini jadi bekal buat kita semua bahwa tangan dan kita lalui dengan baik, menang bukan ya. Saya yakin mahasiswa UBK adalah mahasiswa terbaik ya, dan saya yakin siap menjadi pemenang. Mahasiswa kita memang lebih, dan tentunya tidak ingin menjadi orang yang kalah ya sebelum berjuang. Oleh karena itu untuk meraih menjadi seorang pemenang tadi ada hal-hal perlu ada wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dekan atas sambutannya. Ya, masuklah kita ke acara inti. Langsung saja kepada Bapak Anas Malik Nasrullah untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil tes sound ini jelas Pak Hendra? Jelas Pak, jelas. Ya. Yang terhormat Wakil Rektor 1 tentu mewakili Pak Rektor, kemudian Ibu Dekan Fakultas Farmasi,
Kaprodi S1 dan D3, seluruh panitia dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina bisyami Ramadan allati wajada fiha rahmatun wa maghfiratun minallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, Bapak Ibu beserta teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bertemu. Ini kondisi new normal kita. Insya Allah kita akan mengoptimalkan apapun yang terjadi. Hari ini, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi. Ini salah satu juga materi hasil perenungan, Bu Lia. Oh gitu ya, bahwa Pak. ternyata ya yang terjadi ini sebetulnya akan ada sesuatu yang menghasilkan sesuatu. Nah, nanti sesuatu itu yang akan kita bahas. Sebelum saya mulai, saya pengen tahu nih yang peserta ya. Saya mau nanya ke peserta, tolong jawab dengan 2 kata. 1, di mana kalian online? Yang kedua, apa perasaan kalian sekarang? Dijawabnya di chat aja langsung. Enggak, untuk peserta langsung jawab di chat ya. Di mana teman-teman online sekarang dan bagaimana perasaannya sekarang? Coba pengen tahu aja. Oke, di rumah. Bahagia, Pak. Luar biasa. Di kamar, Pak. Ada di Gundah kamar. gulana, Pak. Oke. Bosen. Siap, lanjut. Di handphone, Pak. Sangat senang dan lapar. Oke, bagus. Di gudang. Mantap. Mantap, Masih rebahan. Boring, Pak. Oke, siap. Sama. Sedih, susah sinyal. Siap. Oke, terus. Sedang saja. Oke, mantap. Alhamdulillah. Sambil pelayanan masyarakat. Wih, mantap ini. Relawan. Goreng kacang mete. Oke, di kamar. Kade tutung cenah. Oke, siap. Ngantuk. Oke, siap. Ya, alhamdulillah ya. Perasaannya 50% olah 50% senang. Oh, ini mah ada penelitian surveinya dulu. Oke, ada yang di kosan ya? Ini kalian nggak di apa? Itu di kosan biasa. Iya, ya, oke. Alhamdulillah ya. Baik. Pak Adam, izin saya mau share screen. Mangga Pak, tos biasa. Siap. Ini agak beda nih settingannya. Pak Adam, itu muncul ya? Belum Pak, belum muncul. Kita coba lagi. Oke, alhamdulillah. Sip. Di slideshow aja ya. Teman-teman sekali. Ya, ya. Sudah jelas ya, Pak? Jelas, Jelas. Pak. Cuman belum di slideshow. Di sini saya udah kok. Belum ya? Udah. Sekarang Udah, udah, sudah. sekarang udah. Ya, Ya. silakan, Pak. Alhamdulillah. Ya, teman-teman sekalian, ini materi ini beralasan sekali saya kira. Memang saya ambil judul atas diskusi dengan bagaimana kalau kita challenge for the week
Dengan kata lain sebetulnya ini sedang membahas the champion atau champion in the making. Sekarang lagi keren-kerennya materi itu beredar di masyarakat. Itu penyikapan bahwa ini adalah tetap ada semuanya. Nah, dasarnya kurang lebih ini. Tolong dicamkan dengan sangat teliti. Karena yang diingat hanyalah para pemenang. Bahasa lainnya yang diingat hanyalah orang nomor 1. Kalau kita ditanya siapa orang pertama yang nyampe ke bulan, biasanya gampangnya. Tapi kalau ditanya nomor 2, nomor 3, kita biasa ingat. Kenapa? Karena nomor 2 dan nomor 3 itu jarang diingat oleh dunia. Jadi pemenang itu hanyalah mereka yang akan diingat. Jadi kalau ada yang bercita-cita di sini, saya ingin menjadi nomor 2. Misalnya gini, wakil presiden, di sini mah ada wakil rektor ya, nggak apa-apa ya, ada wakil dekan. Itu sebetulnya bukan cita-cita. Di dalam konsep cita-cita, namanya cita-cita itu adalah yang tertinggi. Jadi selalu ingin jadi pemenang, ingin menjadi orang nomor 1. Ini yang dipasokinya oleh kecap. Semua kecap. Jadi kalau kita berbicara, ini adalah alasan mengapa kita di era sesuatu ini. Saya kira ini enggak ya. Saya udah lihat kayaknya semua. Jadi insya Allah mengenal panggilan ini. Alhamdulillah Bu Yani, kemarin kita menghitung, alhamdulillah detik ini 104 instansi kita sudah. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran dan yang bisa saya share kepada semuanya. Baik teman-teman sekalian. Saya awali dengan hal ini. Ini seluruh pelatihan saya di tahun 2020 termasuk saya pasti awali dengan awal ini. Gitu. Ya, tentang konsep ngaca. Bahasa kita konsep bercermin. Gitu ya. Ngaca atau siapa yang suka bercermin itu adalah mereka yang akan berangkat. Artinya apa? Mereka yang akan lebih baik, mereka yang sesuatu yang melebihi kejadian kondisinya sekarang, maka mereka akan melakukan konsep bernama bercermin. Kita ngaca lah. Kita ngaca kalau menghadapi sesuatu yang lebih baik, berangkat kepada tempat yang penting. Kenapa disebut atau diperlukan ngaca? Karena pada waktu itu kita ingin memahami saya dalam kondisi apa. Dan kalau kurang pas, apa yang benar atau saya akan paskan, akan membantu kita untuk percaya diri, kita akan berangkat kepada tempat yang akan kita tuju. Jadi hari ini kita juga akan berkaca. Refleksi itu akan muncul di dalam respon. Gitu ya. Jadi kalau pintar merefleksikan, itu akan menuju kepada reda. Beberapa kesempatan saya menyebutkan ada seorang manusia yang bukan nabi, bukan rasul. Kalau bagi muslim mengenal namanya Luqman itu bukan nabi, bukan rasul, tapi beliau namanya ada di dalam Quran, diabadikan pasti karena alasan yang kuat. Ternyata karena beliau pintar merefleksikan, pintar mengambil hikmah, kemudian jadi respon dalam sikap. Makanya Luqman kita sering kali mengenalnya dengan kata Luqmanul Hakim. Al-Hakim adalah arti bahwa beliau pintar mengambil hikmah. Jadi mungkin nanti bakal ada Al-Hakim yang lain. Hendra Mahakam Al-Hakim. Kemudian siapa tadi ada Ferdi, peserta dan sebagainya. Gitu ya. Kenapa? Karena ada kemampuan untuk merefleksikan. Bahasa lainnya mengambil hikmah. Di dalam dunia umum, yang pintar mengambil hikmah dari kejadian kecil apapun, maka dia akan menjadi pribadi yang mulia. Dulu kita pernah bahas di beberapa kesempatan, kita mengenal Isaac Newton, dia menemukan teori gravitasi karena dia melihat apel jatuh dari sejarahnya secara umum ya. Jadi melihat apel jatuh saja, jadi itu teori gravitasi. Entah apa kalau apel yang jatuh itu dilihat oleh kita, oleh Kang Hendra, diambil, dicolong, makan, selesai. Saya dengan makan tapi tidak mengatakan teori gravitasi. Jadi kita bisa mengambil hikmah, termasuk dari COVID-19, pada hari ini kita akan coba buka caranya dan langkahnya, maka berharap kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik pada masa yang. Oke. Bapak sekalian, mungkin kita tahu akan ada tahun 2020, itu Olimpiade Tokyo, yang keputusan terakhir bahwa Olimpiade ini ditunda. Jadi, Olimpiade Tokyo ini keputusan terakhir ditunda. Nah,
Nah, cuman yang unik ini ya, kalau ditundanya sudah, itu adalah fenomena gitu ya. Itu fenomenanya ditunda. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa yang dilakukan oleh para atlet gitu ya. Apa yang dilakukan oleh para atlet yang sudah siap-siap. Ingat ya, kalau yang namanya olimpiade itu adalah perhelatan terbesar di dunia dan semua orang ingin masuk ke situ, khususnya yang berada dalam profesi atlet, maka dia berpikir untuk masuk ke sana. Nah, pasti mereka latihan bukan setahun, 2 tahun, bukan seminggu, 2 minggu, bukan bulanan, tapi bertahun-tahun mereka menempa. Bahkan sejak awal mereka menjadikan dirinya profesi atlet profesional, maka cita-cita mereka itu adalah mencapai olimpiade dan pulang membawa medali emas. Artinya ini adalah proses persiapan yang sangat panjang. Namun, nah ini yang sama-sama kita hadapi, persis dengan apa yang dihadapi para atlet ini menuju ke Tokyo 2020, yaitu apa? Tidaklah proses olimpiade ini. Nah, sama halnya juga kita yang punya rencana gitu ya. Kita punya rencana apapun yang hadir di sini, Ibu Yani, Bu Dekan pasti punya rencana. Di bulan ini akan ngapain? Lebaran ini kita akan berkunjung kepada siapa? Kemudian kita lakukan pekerjaan apa? Itu kan kita sudah punya rencana. Disiapkan bukan sehari, seminggu, 2 minggu, bukan sebulan, 2 bulan. Bahkan bisa jadi itu mimpi-mimpi. Dulu saya cerita ya waktu pelatihan dosen Bu Yani ya waktu di atas, saya ada mimpi yang alhamdulillah pengen tercapai 2020 yaitu launching. Alhamdulillah kita MOU dengan satu biro umroh. Oh, launchingnya di Madinah dan Mekah. Kemudian kita berangkat dijadwalkan pada tanggal 23 gitu ya. Peserta sudah macam-macam, sudah disiapkan visa, macam-macam sudah kita siapkan. Proses persiapan, nulis bukunya bukan sehari 2 hari. Proses MOU-nya bukan sehari 2 hari. Jadi proses panjang gitu. Karena kita akan berangkat ke sana. Kemudian di sana ada acara khusus pemimpin jamaah. Ini artinya apa? Ada sesuatu yang kita persiapkan dengan para atlet. Nah, teman-teman sekalian, ini pertanyaan besar gitu. Pertanyaan besarnya apa? Ketika Olimpiade Tokyo ini ditunda, pertanyaannya, apa kira-kira yang akan disikapi, dilakukan, dimentalkan, atau dijiwai oleh para atlet ketika mendengar Olimpiade ditunda? Disitulah kita akan melihat mana atlet yang benar-benar mau juara, mana yang hanya akan jadi penggembira. Yaitu apa? Lihat dari responnya. Ketika yang siap, dia akan bilang, Alhamdulillah, atau ditunda. Alhamdulillah saya nggak ini. Kenapa? Karena dia merasakan saya tuh berangkat aja nggak siap. Itu satu respon pertama ya. Bagi yang sudah siap, mungkin dia menyesal. Tapi lagi-lagi, bukan masalah siap dan tidak siap. Kita ingin melihat mana yang mentalnya pemenang. Kalau mental pemenang, ini kelihatan sudah ada yang masih chat. Teman-teman sekalian kalau mau bertanya boleh ya nanti di chat atau nanti langsung boleh ngangkat tangan nanti kelihatan. Jadi yang dilihat adalah siapa yang betulnya mentalnya benar-benar juara, yang kalau dia tampil all out, yaitu bukan masalah yang dia tadi merespon karena siap dan tidak siap saja, tapi dia ketika ditunda ini terlihat dia lakukan. Mental pemenang ketika ditunda apa? Ya sudah, oke lah, dalam pengumumannya ini sudah 1 tahun. Berarti apa? Mereka akan terus berlatih. Jadi kalau kita para atlet-atlet profesional itu tidak jadi berangkat ke Tokyo, mereka akan tetap berlatih. Mereka lagi latihan sekarang. Kenapa mereka lagi latihan? Karena mereka mentalnya memang pengen menang. Kalau saya nggak berlatih, jadi saya menyiapkan kekalahan. Berarti saya, walaupun di eventnya, olimpiadenya nggak jadi, saya tetap akan mempersiapkan. Entah apa yang terjadi pada kita. Berarti refleksi nomor 1. Kali lagi kita akan ngaca. Termasuk saya. Termasuk semua Bapak Ibu, termasuk para peserta. Coba apa yang kita lakukan dalam masa ini. Masa yang enaknya rebahan, ya gitu ya. Masa apa yang enak lagi tadi di gudang, terus goreng kacang mete, apalagi itu ya tadi. Jadi kondisi yang memang hanya ini pilihan bagi kita, termasuk yang hadir sekarang juga. Ini pilihan, ada yang matikan kameranya, kemudian dia tidur. Ya silakan, bebas. Dia hanya nampang nama untuk mendapat sertifikat, bisa. Jadi artinya apa? Masa pilihan sebetulnya. Tapi dalam masa ini, jelas apa yang sebetulnya menginginkan maju dan tidak dalam kehidupannya. Prepare nggak dia? Gitu. Kita masa begini, prepare gitu.
Karena jujur ya, ini sangat enak bagi para pengambil atau yang punya penyakit. Ada penyakit dari Jepang, ini berarti dari Tokyo 2020 ini, ada yang sudah ditransfer duluan penyakitnya masuk ke orang Sunda, namanya penyakit udah gimana deh sekarang mah sinyal susah. Itu yang terjadi nih. Saya sekaligus laporan nih, Bu Yani, Pak Hendra, Bu Lia, ini kita pernah mencoba Google Meet dengan mahasiswa beberapa kali, Zoom dari akan gitu ya. Aduh Pak, itu mah udah nyedot pulsa, itu mah nyedot kuota. Jadi bakal, atuh gimana, dasa itu rumahnya di sinyal susah, atuh gimana, dan sebagainya. Ini, dan saya pernah mengadakan satu pelatihan, tahu apa yang terjadi? Salah satu pesertanya dia selfie, dan ternyata dia melakukannya itu di pinggir sawah. Kenapa dia melakukan itu? Kata dia, hanya di sinilah saya mendapatkan sinyal. Dia lagi pulang kampung. Artinya apa? Kenyataan itu tidak menjadikan dia untuk mengatakan kata atuda. Ya gimana lagi atuda, saya mah susah Pak, dan sebagainya. Sampai ke saya ada yang itu kayaknya nyelonong aja kayaknya ya, itu mahasiswa nggak sengaja kali. Dia kirim, mohon maaf nih, pakai ini, dia pakai saya sensor kata-katanya, ya, kuota beak katanya. Jadi dia ini, nyampainya ke saya gitu. Ya Allah, ya saya kan jadi, aduh, empati juga. Ya sudah, kita pindah ke WA group gitu. Ya sudah, selesai gitu. Jadi artinya apa? Ini yang terjadi. Nah, dari kondisi satu ini, kita bisa melihat siapa yang sebetulnya benar-benar sukses. Kalau ditanya ini peserta, jangankan peserta di sini, tukang mabok, ditanya tuh pengen sukses semuanya itu. Semuanya pengen, oh saya pengen sukses. Nggak ada yang pengen masuk neraka. Gitu. Apa yang terjadi kepadanya seperti misalnya gini nih, kondisi pandemi sekarang, COVID seperti ini, yang kita merasa mulia dengan gitu ya, yang tidak ke masjid jadi pahlawan, kemudian yang tidak ngumpul justru jadi penyelamat bumi, yang ahli rebahan justru dia akan dihargai, mungkin nanti akan ada award rebahan termahal di dunia gitu ya, karena dia sangat sabar untuk rebahan dan tidak mau jalan gitu ya. Sekarang saya baca kemarin kebetulan saya relawan untuk beberapa penanganan, itu ada satu penelitian, hati-hati katanya dengan second wave. Jadi akan ada gelombang kedua ketika terjadi apa? Gelombang kedua, dan mudah-mudahan ini tidak terjadi di Indonesia. Kenapa? Karena kalau terjadi gelombang kedua ini, yaitu saat orang-orang sudah malas, sudah bosan di rumah, lalu mereka bilang, saya di Sukabumi aman-aman aja, saya ini udahlah kita keluar yuk, keluar gitu ya. Akhirnya itu yang terjadi, kemarin toko baju pada penuh, nanti lebaran pada mudik, dengan kebosanannya, dengan ketidaksabarannya, orang kemudian keluar rumah, itu katanya yang bisa jadi akan menyebabkan second wave. Kita sekarang sudah menutup, tidak akan lagi mengumumkan berapa pertambahan yang positif. Kenapa? Karena ada kemungkinan justru ada istilah, tapi mudah-mudahan ini terjadi. Artinya apa? Orang yang sabar mungkin dapat award sekarang. Juara sabar. Sabarnya apa? Di rumah ya. Jadi nggak usah ini. Dan itu kan sangat menyenangkan bagi kita, para pribadi-pribadi rebahan itu sangat menyenangkan. Bagi pemain game, Play Shaiton, dan apalagi game sekarang itu ya, Pak Hendra tahu ya. Jadi itu senang dia gitu. Nah, cuman lihat, dia bisa nggak seperti para atlet profesional tadi? Walaupun 2020 itu udah dia baik. Yang kita maksud the making. Champion in the making artinya apa? Para juara ini sedang dipersiapkan. Teman-teman ini kalau ingin jadi pemenang kan. Jadi metodenya sedang dipersiapkan. Kenapa dipersiapkan? Ini saya baca satu riset. Dr. Albert Widegem, dia riset dipecat dari pekerjaannya. Ini jadi ini ya, kalau teman-teman nggak mau dipecat, belajarlah dari riset ini. Karena sikap mental yang berarti apa? Jiwa juaranya nggak dia persiapkan. 3.690% dipecat karena kepribadian yang jelek. Kebayang ya? 90% dipecat karena kepribadian yang jelek. Berarti apa? Nggak ada kepribadian yang dia persiapkan. Nggak ada tuh mental para itu. Jadi kalau dikit-dikit target naik, curhat, bunuh diri, gantung diri, Tuhan toge, macam-macam. Jadi ya ada kan yang begitu gitu ya, diputuskan pacar, nenggak racun tikus gitu ya, macam-macam. Jadi artinya apa? Dia tidak menyiapkan bahwa saya apa? Juaranya dipersiapkan. 400 orang atau hanya 10% dipecat karena kemampuan teknis yang kurang. Ini
harusnya jadi bahan pemikiran kita semua nih gitu ya. Jadi ternyata gitu ya, betul bahwa juara itu harus dipersiapkan. Dan tahu apa yang terjadi? Kita beruntung sekarang. Jadi kalau kita mengambil hikmah ya, kita mengambil sesuatu positif dari apapun yang terjadi, kita sekarang sedang beruntung loh. Apa yang terjadi beruntung? Di bulan Ramadan itu bulan latihan. Apapun dilatih, jiwa, mental, dapat COVID-19 biasanya menambah beban. Teman-teman kalau lihat larinya cepat, pasti pas saat dia latihan, dia ditambahin bebannya, betisnya ditambah. Wah, itu ada beban-beban yang ditempelin di betis, di perut, ada yang di punggung, dan sebagainya, dia lari gitu ya. Lari macam-macam. Nah, akhirnya apa? Saat dia nanti berhadapan dengan pertandingan sesungguhnya tanpa beban itu, dia larinya kencang. Itu yang namanya latihan sebetulnya. Jadi latihan itu bukan proses yang rendah daripada pertandingan. Pertandingan itu konsepnya bukan lebih rendah, lebih ringan daripada pertandingannya. Namanya pelatihan itu harus lebih keren harusnya. Makanya mungkin konsep kurikulum kita kemarin dengan Bu Ika sedikit bisik-bisik di WA itu, kayaknya kita ada revolusi kurikulum nih. Salah satunya apa? Kurikulum itu harus dibalik. Kalau sekarang kita latihan, kuis, itu kan yang ringan-ringan tuh, latihan di kelas itu. Jadi kalau yang di kelas dibahas itu soal-soal yang gampang gitu. Pas nanti pas yang susah tuh, pas nanti UN yang susah tuh, pas nanti mau sidang susah tuh. Jadi akhirnya apa? Justru ujiannya itu justru yang susah. Nah, mungkin ke depan bisa dirubah. Kuisnya yang susah gitu ya. Lagi ini dan sebagainya. Akhirnya nanti ketika dia menjelang lulus atau di UAS, di UTS, dia akan lebih ringan menghadapi soal-soal UTS. Nah, ini kenapa? Karena juara itu harus dipersiapkan. Dan sekarang, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua sendiri. Tahu nggak apa yang terjadi kepada kita? Saya sambil chat, ini ada beberapa peringatan. Saya internet dia stabil. Pak Hendra, suka ada hilang nggak, Pak? Iya, Pak, ada hilang-hilang, tapi untuk ini mah lancar kok. Maksudnya ngerti gitu. Oh, lancar. Iya. Iya. Baik, itu karena ini sekilas saya barusan. Ya, baik. Ya, jadi teman-teman sekalian yang harus saya ingatkan bahwa kita sekarang sedang dipersiapkan. Juara ini sedang dipersiapkan. Yakni judul kita Challenge for the Winner, tantangan bagi para pemenang, karena sekarang para pemenang itu sedang dipersiapkan. Baik, kita lanjut. Dale Carnegie lakukan penelitian pada 10.000 tes di seluruh dunia. Tahu apa yang mereka dapatkan di hasil penelitian? Mereka yang gagal adalah orang yang, ini saya sebutin satu kali ya, kalau teman-teman masih ada sifat ini, segera ubah, segera diruqyah. Kenapa? Karena ini berarti menyiapkan, pertama, orang pesimis yang dipecat itu. Yang kedua, sulit berubah. Ketiga, terus sering konflik dengan rekan kerja. Nah, ini sempat saya menangani di satu kelas yang memang ada konflik dengan teman sekelas. Nah, itu segera bertobat. Kalau belum selesai, tolong hubungi saya. Kalau sudah selesai, alhamdulillah, teman-teman bisa lebaran. Konflik dengan rekan kerja, ini dengan rekan kerja ini. Kemarin kita ada pengelompokan, ada yang nggak mau berkelompok dengan si Anu. Makanya ketua kelasnya sampai konfirm, Pak, ini ada yang pengen hanya berdua aja. Yang ini malah kelebihan. Saya menyarankan kemarin harus berlima. Dia katanya berenam. Boleh nggak, Pak? Boleh. Cuma saya nggak mau terima tuh soalnya atau ujiannya. Kenapa? Aturannya harus berlima. Gitu. Kenapa masih ada yang dua ini pengen berenam? Ini kalau nggak diselesaikan, ini Anda menciptakan kuburan bagi diri Anda sendiri. Konflik dengan rekan kerja. Dan memiliki sikap negatif lainnya. Artinya sikap mental negatif lainnya itu indeksnya di bawah yang pertama ini, yang disebutkan tadi. Yang pertama, pesimis ya. Yang kedua, sulit berubah. Ketiganya tidak disiplin. Terus sering konflik dengan rekan kerja dan yang lainnya. Artinya apa teman-teman sekalian? Ingat, pada masa pandemi ini, kita akan bisa melihat siapa yang optimis. Gitu ya. Saya sempat loh ini, dan saya juga beristighfar. Aduh, kayaknya mah saya kuliah atas helawelah 1 semester gitu ya. Saya kuliah juga baru 1 semester. Atas helawelah 1 semester sehingga nama hese itu ginian proyek-proyek bla 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 agak ini, kemudian beberapa MOU kita di pending dan sebagainya apa saja. Itu sempat seperti itu. Istighfar langsung. Kenapa? Kita harus optimis. Gitu ya. Kita optimis. Jadi kalau ada teman-teman yang misalnya, gimana ya misalnya si bapak atau si babeh nih, kayaknya pekerjaannya nggak stabil seperti dulu, apakah saya bagaimana? Kalau ada yang masih berpikir begitu, tobat sekarang. Yang kedua, yang sulit berubah.
Ini mah tetap udah 2 bulan kuliah online, tetap keluhannya tuh apa? Aduh, andaikan saya bertemu langsung dengan dosen. Pasti mungkin saya bisa belajar. Andaikan di kampus, Pak, insya Allah, Pak, saya ngerti. Daina mah henteu, Pak, saya mah lagi online. Nggak bisa, harus bisa. Udah 2 bulan kita itu. Saya awal-awal jujur nih, ya, saya ngaku. 1 bulan pasca COVID berarti Maret ya, kurang lebih Maret kami sama sekali kalau di konsultan, Bu Yani, saya nggak ada pelatihan. Nggak ada pelatihan itu kenapa? Semua kaget kali ya. Klien kita kaget, kita juga kaget gitu ya. Kaget gitu. Mulai ada itu di akhir Maret kalau nggak salah, atau minggu ketiga Maret, mulai ada yang mengundang lagi. Udah Pak, kami tidak bisa lagi menunggu sampai COVID ini berakhir. Udah Pak Anas bersedia nggak untuk ngisi acara di kami tapi metodenya online? Akhirnya saya jadi pertama, saya ingat betul itu yang ngundang para ikatan pengusaha apa gitu ya. Saya ngisi online pertama dan itu gugupnya luar biasa. Materi pada hilang. Saya nggak pakai slide begini. Saya nggak tahu kalau ternyata bisa pakai slide. Itu pertama. Tapi kesini, oh iya nyaman juga ya gitu. Bahkan bisa jadi ini yang nanti kita bilang the new normal bagi kami di dunia konsultan. Senang begini di rumah gitu ya, diundang. Nggak usah naik pesawat gitu ya, dan itu luar biasa. Jadi udah selesai gitu, nggak usah ke kampus, di rumah senang-senang, bisa sambil ngopi gitu ya. Nah, artinya ini bisa jadi itu. Nah, tapi itu poinnya apa? Bisa nggak kita berubah mengikuti itu? Kalau ada yang masih kesulitan dengan kenyataan sekarang, mohon untuk segera berubah. 3, tidak disiplin. Ada yang tidak disiplin. Alhamdulillah saya kemarin mengumumkan kuesioner. Ada yang ngasih testimoni. Pak Anas ini katanya kalau mulai ngajar online selalu on time. Memang ini saya sedang mencoba tidak disiplin gitu ya. Karena salah satu yang menyebabkan orang tidak disiplin dengan waktu, tidak disiplin dengan tugas, disuruh tuh ngumpulin tugas, ada yang ngumpulin hari Minggu. Itu adalah cikal bakal mengubur tadi itu, bikin kuburan sendiri. Baik. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita akan berhadapan dengan satu masa yang dimaksud dengan the new normal. Nah, jadi pemenangnya juga adalah harus pemenang di the new normal ini, gitu, di new normal era ini, gitu ya. Jadi para pemenang di era the new normal yang baru. Jadi kalau sekarang apa sih yang dimaksud dengan normal yang baru? Kita dulu mungkin ngelihat ada orang pakai masker, aduh, kunaon Bapak tedamang gitu ya. Justru sekarang mau pakai masker teh, yang tidak pakai masker sekarang yang dibilang tedamang gitu ya. Jadi kalau ada yang nggak pakai masker, kumaha waras gitu ya. Jadi aneh gitu. Kemarin para pejabat ngumpul nggak pakai masker, komennya di bawah apa? Waras gitu ya. Jadi daramang kasep. Artinya apa? Justru sekarang dunia dalam tanda kutip sudah terbalik. Dulu orang soleh itu ngumpulnya di masjid. Sekarang mohon maaf, yang soleh ke kamar masjid. Itu. Artinya apa? Mereka sedang belajar bahwa mengabdi kepada Tuhannya nggak harus selalu berada dalam tempat ibadah bernama masjid. Di rumah saya bisa melakukan itu. Ini saya, karena nggak tahu saya di sini ada nggak mazhabnya ya, karena ada, saya sedang ini ya, jadi ada. Jadi ini ada yang tetap ke masjid. Wah, urusan. Kejadian kan? 31 orang, saya dapat beritanya tadi malam. 31 orang kena COVID-19 gara-gara dia taraweh ke masjid. Padahal sudah ada peringatan dari MUI. Kata mereka, ini jihad fisabilillah, mangga, amam, gitu. Ya, artinya apa? Kok bisa yang begitu? Ini mirip, kalau teman-teman masih maksakan ke masjid, hati-hati ya. Ini mirip orang, akhwat, perempuan yang masih maksain sholat walaupun dia sedang haid. Kita itu sedang masa haid, sunahnya tong sholat, tong nggak jago. Oh, abdi mau jihad fisabilillah, tetap ingin sholat walaupun haid, mangga, haram, tak hukumnya. Artinya apa? Ini the new normal gitu loh. Teman-teman, kok jadi gampang ya? Mungkin diilustrasikan yang head aja ya. Teman-teman yang biasa saum, tiba-tiba head, ya udah selesai. The new normalnya lagi head. Berarti amal soleh apa bagi saya dalam kondisi head ini, sehingga saya bisa tetap beribadah kepada Allah. Ini dalam konteks ibadah. Karena ini Ramadan ya, Pak Hendra, mohon maaf sedikit kultum. Kuliah 70 menit. Jadi ini the new normal kita. Dulu gitu ya kita bilang, wah seneng ya ketemu, kalau bahasa tadi siapa Bu Elis, senengnya kalau ketemu Pak Anas ini ketemu langsung. Iya, saya juga seneng Bu gitu, kalau ketemu langsung kan ada snack, ada apa gitu, pulang-pulang dikasih itu bingkisan, ada payung, ada apa. Kok nggak bisa ya gitu. Ya sudah, kita berhadapan dengan the new normal ini. Nah, apa kaidahnya? Ini coba ya. Ini kayaknya menarik. Saya senang dengan kaidah ini. Loser, live in the past. Para pecundang itu,
Dia hidup di masa lalu. Makanya dia suka bilang apa? Dulu. Dulu mana tekieu da abdi mah tuh udah lancar-lancar wae. Saya tuh kuliah teh, bapak saya juga udah kayanya amit-amit, tuh udah gajinya juga 100 juta. Sekarang mah tuh bapak saya ada masalah bla bla bla. Jadi dia bicaranya dulu. Dulu itu jadi dalil supaya dia bisa boleh dikatakan menghindar dari kenyataan hari ini. Makanya apa? Loser life in the past. Jadi kalau teman-teman masih berpikir, oh lah, seperti dulu aja, tidak. Sekarang udah zaman ini, dan kemungkinan ini beberapa penelitian memberikan arahan kepada kita, termasuk bagi kami para konsultan, ke depan ketika kita udah biasa online seperti ini, maka kemungkinan ini yang paling banyak dipakai nanti. Kenapa? Karena dulu saja kan Zoom sudah ada seperti kita ini, Google Meet sudah ada, cuman orang nggak dipaksa oleh COVID sehingga dia melakukan itu. Gitu, sehingga merasa mungkin nggak ya saya online. Dulu kan masih berandai-andai, sekarang bisa jadi wah ini keren juga ya. Ya sudah, nanti Bakti Kencana udah aja dirubah jadi BKUO, Bakti Kencana University. Jadi semua silahkan aja, nggak usah pada ke kampus. Bisa jadi kalau kita udah punya metodenya. Dan ini the new normal, dan kita nggak bisa live in the past. Kita harus ini. Nah, kita lihat winners learns from the past and enjoy working in the present toward the future. Jadi yang namanya pemenang justru dia belajar dari masa lalu. Dulu apa ya kelebihan saya waktu belajar online? Apa yang bisa saya pakai untuk sekarang belajar dulu offline, sekarang apa yang bisa saya pakai untuk belajar online dan sebagainya. Kemudian enjoy working in the present. Jadi dia enjoy. Makanya kan present itu katanya apa? Dulu ada apa istilah ya kita pernah bahas, ada peribahasa. Past is a mystery, future is a mystery, and now is a gift. Jadi hari ini adalah anugerah, so we call it present. Maka kita menyebutnya present. Jadi present itu kan hadiah. Gitu ya. Jadi dia enjoy working in the present. Jadi mungkin ini coba kita sambil sedikit-sedikit refleksikan. Sekali lagi kita mau refleksi ya. Pernah dengar pijat refleksi, Bapak Ibu, teman-teman sekalian? Pijat refleksi itu apapun sakitnya dipijit kakinya. Artinya apa? Apapun yang terlihat nanti di slide, apapun yang saya katakan, yang dengar oleh kita adalah kebaikan bagi diri kita. Makanya mari kita refleksikan. Sudah nggak enjoy working in the present? Jadi sudah nggak kita enjoy sekarang dengan kuliah online, kemudian nanti sebentar lagi UAS online, gitu ya. Terus apa lagi? Online semuanya online, gitu ya. Jadi saya diundang ngisi di satu rumah sakit, gitu ya. Pak ngisi ya buka bersama. Aduh saya nggak bisa online Kak Pak. Oke. Terus kumaha tuh ada tajilna online Pak. Oke. Enjoy working in the present. Dan dia siap menyambut masa depan. Ini kata-kata Dennis Waitley. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita waktunya kurang lebih 45 menit ya untuk menjelaskan. Nanti ada tanya jawab. Ada beberapa tingkatan pejuang. Sini para ahli-ahli Mobile Legends, PUBG, gabung sini ngumpul, kita mabar. Ya. Di sini saya bilang, oke. Level pertama adalah surrender. Oke. Ini ada rumusnya. -H, -F. Tidak harapan, hope, and no fight. Jadi tidak punya jiwa berjuang. Harapan tidak ada, jiwa berjuang nggak ada. Boleh ini di asesmen pribadinya. Saya berada di mana? Surrender, gitu ya. Ini kalau di Mobile Legends koinnya baru berapa ya, berenang? Mana ahli-ahli Mobile Legends suaranya PUBG? Oke, ini -H, -F. Jadi minus hope. Dia nggak ada hope, nggak ada harapan, nggak ada cita-cita, nggak ada mimpi, sekaligus nggak mau berjuang. Fight, no fight, gitu ya. No fighting spirit. Ada yang kedua, namanya level master. Alah, ini level master. Siapa yang masuk di sini? Mana suaranya? Yaitu mereka yang punya hope. He or she, they have hope. Mereka punya hope. Haknya positif. But mereka masih no fighting spirit. Mereka nggak punya fight. F-nya mereka nggak ada. Tapi ini mending lah master itu. Artinya apa? Pejuang yang masih punya harapan untuk menjadi pemenang. Nah, kita semua minimal mendingnya di sini nih. Kenapa mendingnya di sini? Kan semua juga pengen lulus ya, semua pengen sukses. Gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting saya mah nggak apa-apa, saya mah lulus dengan nilai bagus juga. Yang penting mudah aja nyari kerja. Nah itu kan udah ada mimpi itu. Bisa jadi fighting spiritnya belum kita dapat, namanya level spirit.
Dan inilah level yang kita tunggu-tunggu. Para ahli Mobile Legends gabung, yaitu level Legend. Dia itu hope-nya ada, fighting spirit-nya ada. Saya ulangi. Nah, siapa nih yang di sini ya? Oke deh, misalnya gini. Alhamdulillah Bu Yani, Bu Lia, Bu Elis, temukan Bu Ika, beberapa teman-teman di Fakultas Farmasi BKU yang dia punya ini. Mimpinya dia punya, ngumpulin ke saya itu, saya ngasih tugas untuk personal goal setting, dia ngirim tugasnya keren banget, keren ngasih tugasnya, dan dia memang kelihatan berjuangnya itu. Sampai nanya-nanya, Pak, gimana ya, tolong bimbing saya senang ya, kenapa ya, walaupun itu ngariweuhkeun kok, saya senang ya, ketika ada orang minta dibimbing untuk mencapai mimpinya. Berarti apa? Fighting spirit-nya dia punya. Itu legend tuh, teman-teman tuh. Itu. Jadi, gimana kita Shadandar, Master, Legend. Nah, gitu ya. Kenapa itu penting? Karena pemenang itu memiliki harapan dan siap berjuang. Yang mau sukses berantakan di muka bumi itu, gugulutukan, bahasa kita apa berarti ya? Banyak lah. Apa sih bahasanya ya? Bertebaran di muka bumi kali ya, yang pengen sukses itu. Kata Bu Yani, kita ingin menjadi sukses, kata Bupat juga bagaimana supaya kita menjadi lebih baik. Ini yang pengen begitu banyak, berantakan di muka bumi. Tapi apa yang susah coba? Yang siap berkorban dan berjuang untuk mendapatkan mimpinya itu. Makanya ingat, kemarin mata kuliah D3 yang baru selesai, kita ada personal goal setting. Apa inti personal goal setting? Bukan bertanya, engkau mau sukses atau enggak, tapi siap enggak berkorban dulu. Kenapa? Karena kalau mau sukses, belum tentu dia siap berkorban. Tapi kalau dia siap berkorban, biasanya dia bisa untuk sukses. Tingkatan pejuang. Oke. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, ini kita harus lakukan untuk menjawab tantangan kenyataan. Ke depan bakal banyak yang begini nih di kampus. Mungkin kalau COVID ini berakhir, amin, katanya paling lama itu bulan Oktober, menurut perkiraan sementara. Kalau Oktober ini selesai dan kita kemudian kuliah offline, saya yakin kok Oktober itu apa ya? November ya? Kok jadi lupa bulan? November, Desember, kayaknya masih tuh kita pakai masker. Oh iya, betul Kak Vendra. Siap, betul, mantap. Jadi Oktober, Desember, mungkin sampai Januari, ya mungkin masih tuh pada pakai masker gitu ya. Jadi ini menjawab tantangan kenyataan. Karena berubah, nah ini, perubahan itu yang dipaksa. Mungkin ini jawaban Allah dari doa-doa kita. Apa doanya selama ini? Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita ingin mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, dan kebaikannya bisa jadi ini yang ingin baik nih. Aku kasih COVID-19. Lo berubah atau enggak? Ini saya bilang lo bukan ke teman-teman sekalian, apalagi ke Bapak Ibu Guru. Saya bilangnya ke diri saya sendiri. Lo, Anas, berubah atau enggak? Lo nyantai atau enggak? Gitu. Karena saya sempat loh senang. Alhamdulillah ya Allah. Senang karena saya ditargetkan untuk dapat proposal, promotor saya nyuruh. Alhamdulillah ya Allah ada COVID gitu ya. Alhamdulillahnya tuh karena saya nanti akan bilang ke promotor saya, promotor, mohon maaf, karena ada COVID, saya nggak bisa penelitian, saya nggak bisa ini sebenarnya karena saya working from home. Saya sempat begitu gitu ya. Hal itu dipaksa oleh Allah berubah loh. Gitu ya. Jadi artinya apa? Maksa saya. Anas kalau engkau nggak berubah, engkau nggak bisa. Gitu ya. Jadi ini paksaan. Sehingga apa? Jadi unstabil, bentar. Oke. Ini diperlukan karena mereka yang juara adalah yang berdaya di zamannya. Maksudnya gini ya. Teman-teman, ini penggemar Persib Bandung, Persib sekarang lagi leading. Berada di puncak klasemen Liga 1. Gara-gara apa coba? Gara-gara Persib sudah nggak lagi jago kandang. Dulu, Persib kalau jago kandang, kalau di kandang menang. Di luar, ya seri saja udah disyukuri. Itu sempat seri di Sumatera, kalau nggak tidak tahu, lupa lagi ya. Itu pas pulang, disambut di pintu tol Pasteur. Lawan, karena jarang menang di tandang. Jadi kalau menang atau seri saja, keren tuh Persib. Dan tahu, di Liga musim 2020, Persib bisa menang kandang dan tandang. Jadi artinya apa? Ini adalah kemajuan besar. Karena mereka yang juara itu berarti harus mampu di segala kondisi, termasuk di berbagai waktu. Zaman offline kita jago, waktu online oke, hajar. Artinya apa? Berdaya zaman. Inilah prinsipnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, saya mengutip perkataannya, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Betul. Jadi teman-teman, makanya saya suka berharap. Dulu kalau nggak salah diskusi di kampus, di rektorat.
Ada suara apa ini? Boleh di-mute mungkin. Nah, siap. Itu diskusi itu saya mengatakan, kalau itu Bukalapak, kita harus sedikit meramalkan apa yang terjadi pada tahun 2020. Teman-teman yang baru masuk 2020, kalau 4 tahun kuliahnya, berarti dia akan menghadapi zaman karir itu di 2024. Berarti kita harus sesuaikan dong kurikulum itu sesuai dengan tahun 2024. Bukan 2020, karena 2020 teman-teman masih kuliah. Gitu. Makanya kita, kalau tadi bersaing di zamannya, di new normal, kita harus menjadi sesuatu yang lain. Harus menjadi sesuatu yang juara juga nih di online gitu ya. Jangan jagonya offline aja. Kita harus juara juga di online. Bagus ya, tentu dengan prestasi yang keren dan ya jujurnya harus tetap gitu ya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, karena apa yang harus kita lakukan? Kurang lebih ada beberapa langkah gitu ya. Menjadi pemenang di era baru ini. Yang pertama, siapkan perubahan. Kedua, tetapkan target. Ketiga, kenali tantangan. Keempat, kolaborasi dan sinergi. 5, berkorban dan mau menahan. Dan 6, stop complain. Oke, ini saya bahas dulu yang nomor 6. Saya tadi mengutip, kalau teman-teman yang berhubung di WA-nya bareng sama saya mengutip kata-kata dari Robin van Persie. Dia mengatakan apa, kata Robin van Persie? Stop complain. Ketika engkau komplain, it looks seems loser, kata dia. Jadi kalau Anda komplain, itu sebetulnya memperlihatkan bahwa Anda itu kalah. Ulangi. Kalau Anda sering komplain, itu memperlihatkan bahwa Anda itu kalah. Makanya ini nanti siapapun yang ikut mata kuliah saya, komplain ke saya dikurangin nilai ya sok. Dan tolong ibu bapak dosen juga terapkan hal yang sama. Kenapa? Mereka sudah mengatakan mereka loser. Komplain, Pak kumaha tuh, perjuangkan dulu. Nanti kata-katanya ini saya ajarin nanti skrip yang rada bagus ya. Bilangnya begini, Pak, saya sudah berusaha Pak, hasilnya seperti ini. Apapun itu hasilnya, Anda kasih tahu. Tanpa komplain. Jadi kalau ada kata-kata dosen gini, baik teman-teman sekalian, kita kuis ya, siap, itu hasil menangis. Kenapa? Ya siap ya tenang. Pokoknya siap dulu, jangan komplain. Oh, jangan. Kalau Anda dulu di awal, it seem apa kata, saya bukan nanti ya si Robin van Persie itu dia bilangnya kata-kata yang keren. Jadi pokoknya dia itu it look like loser kata dia. Jadi dia itu mengatakan kalau Anda komplain itu sudah mengatakan bahwa Anda itu kalah. Makanya hentikan komplain. Di kuliah online, kuliah apapun, hajar kita itu ya. Ini bahasa aja. Ini saya bahasa untuk diri saya ya. Dihajar aja, maju terus gitu loh. Gitu ya. Jadi maju. Kenapa? Karena zamannya begini gitu. Zamannya gini. Jadi saya mulai dari nomor 6 dulu. Baik, saya pelan-pelan nomor 1 ya. Nah sebelum ke nomor 1 ada kalimat ini ya. Saya kira ini mudah-mudahan penghibur dari kita. Ini Allah sendiri yang mengatakan, Inna ma'al usri yusra. Nah, masih ada yang termasuk di terjemahan di Al-Quran, saya masih membaca ada yang menuliskan sesudah kesulitan ada kemudahan. Bukan. Harusnya apa? Ma'a itu beserta. Bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi saat teman-teman ada kesulitan, itu sebetulnya ada kemudahan. Ada salah satu profesor saya bilang begini, Pak, saya pusing. Gitu ya. Saya pusing nih Pak. Gitu ya. Jadi saya pusing nih dengan konsep teori building. Apa kata beliau? Berarti kamu di jalan yang benar. Oh, jadi ternyata kesulitan itu sebetulnya akan ada kemudahan. Jadi kalau ada yang ke saya bilang gitu, Pak, susah banget nih mau belajar. Nah, jadi kita on the track gitu ya. Jadi bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Langkah 1 ya. Saya bentar lagi teman-teman siap pertanyaan. Dan Pak Hendra sedikit. Bentar dulu. Sedikit saya punya giveaway untuk pelatihan pada hari ini. Ada siapkan, siap dikirim bagi teman-teman dengan tidak tertentu, paling aktif, pertanyaan paling keren. Punlah nanti saya akan tentukan siapa. Saya nanti akan kirim buku Remy Ribbon ya. Jadi siap-siap, ini karena sebentar lagi saya selesai masuk sesi diskusi. Yang pertama, siap melakukan perubahan. Ya. Jadi langkah pertama siap berubah. Jadi siap berubah dulu deh. Jangan dulu siap sukses, siap menang dulu, siap berubah. Apapun kita ikutin gitu. Berubah di sini bukan seperti air mengalir, bukan. Air kemanapun dataran rendah bawahnya dia akan ikut. Tidak. Kita harus memiliki vision bahasa kita yang membuat kita perubahannya jadi terkontrol. Nah, gitu ya. Nah, ini perubahannya ya. Konsepnya adalah itu magic change. Jadi dia itu memiliki apa ya? Perubahan ya.
Ini saya bikin loh ini. Saya nggak tahu ini yang keren. Ini benar gak ya? Pak Hendra, tolong kalau kurang bagus nanti dibenerin kata-kata saya. Lebih bagus buat status Facebook. Winners make a magic change. Jadi pemenang itu dia menciptakan perubahan yang perubahannya macam-macam. Jadi kalau harus cerita, saya nggak tahu ya teman-teman, pernah dengar nggak? Saya tuh dulu pemalu dan mungkin tidak ada yang percaya karena sekarang maluin. Jadi dulu pemalu, gitu, gengsian. Jadi itu kalau pelajaran yang kumpul-ngumpul orang, saya sembunyi. Jadi padahal ya itulah masa lalu itu. Tapi ada perubahan saya dipesantrenkan oleh orang tua. Saya mikir tuh kalau saya terus pemalu, aduh apa yang terjadi? Makanya lah keajaiban kita berpikir. Kemarin saya diajak live IG sama satu akun kuliner, dia bertanya itu gitu. Termasuk ada salah satu peserta dari Jerman, dia online, kemudian dia nanya apa hal apa ya yang spesial yang membuat Kang Anas ini berubah. Nah, saya bilang ini ada magic change. Jadi ada ajaib yang membuat kita berubah. Berubah dalam sikap, perilaku. Ini saya ceritakan. Yang saya mau dari dulu kecil gitu ya. Terus ya puntennya miskin gitu, dan anak ke-10 dari 12 bersaudara gitu. Kecil, miskin, ganteng masih. Cuman apa ya gitu ya dulu. Nah, di situ saya mikir, loh kenapa? Akhirnya saya minder loh dengan badan saya itu. Nah dari situ berarti saya harus ada the magic change, harus ada perubahan. Loh kenapa saya malu gitu ya? Toh ini bukan buatan Bapak Ibu saya, ini buatan Allah. Makanya sempat ke saya itu ada yang suka ngehina, cilik. Saya dulu selalu malu berhadapan dengan orang itu karena saya mengakui saya kecil. Tapi ketika sudah mengalami perubahan cara pandang itu, ini adalah bikinan Allah, ini adalah yang terbaik bagi saya. Naon sih ya kepret paling jadi lutung. Betul itu yang saya katakan. Jadi ada perubahan di jiwa saya. Ini bukan pesanan saya. Gitu. Walaupun kata ibu saya, karena di antara keluarga saya yang paling kecil, memang karena waktu kecil saya susah makan susu katanya. Gitu. Jadi kalau ada susu, mau susu sapi, mau susu apapun, saya nggak mau, saya menghindar. Mungkin itu penyebab kecil fisik, nutrisi. Ya sudahlah itu mau bisa cerita. Nah, cuma masalahnya ketika saya ada perubahan, saya tantang tuh dan tahu apa yang terjadi. Orang itu gede sekarang jadi manajer salah satu bank. Ya. Dia takut loh ke saya. Padahal saya lebih takut waktu itu. Kumaha saya tadai. Saya tantang berantem tuh orang yang gede itu. Dari situ dia sadar dan jadi sobat setelah itu. Itu teman, salah satu teman. Jadi artinya apa? Ada perubahan yang membuat kita jadi ajaib lah dengan perubahan itu. Nah perubahan itu kurang lebih ada 3. 1, mental, cita-cita. Gitu ya, karena cita-cita akan menentukan usaha. Nah, saya sempat di kelas, kalau teman-teman cita seumur hidup, jomblo Anda ada 3, nggak usah Anda jadi sarjana untuk seorang diri, cukup makan untuk sendiri, gampang, nggak usah jadi sarjana. Anda tinggal jadi marbot di masjid, gulutik-gulutik sehari-hari, Anda bisa makan. Paling sehari berapa sih kalau kita nggak beli juga? Sekali makan 15.000 kali ya. Kalau 15.000 kita sekali makan, 3 kali makan cuma 45.000. 45.000 mah perlu jadi sarjana, punten. Lulusan SD aja penghasilannya bisa lebih daripada itu. Jadi kalau teman-teman cita-citanya jomblo, keluar sekarang dari kampus, anak-anak dilanjutkan. Tapi kalau mau beristri, bagi yang laki-laki, mau bersuami bagi yang perempuan, berarti nggak bisa lagi kita berpikir untuk seorang diri. Cita-cita merubah. Oke, berarti saya harus berpikir lebih jauh. Karena kalau sudah punya istri atau punya suami, berarti harus nambah biaya untuk berdua, harus ada kosan. Punya anak berarti maknya nggak kos wae, berarti ada rumah. Punya anak juga, maknya naik motor wae, kan anaknya udah 7, bermotor mah nggak bisa. Berarti harus punya mobil. Mobil nggak belum tentu yang murah kalau memang anaknya 25, berarti harus punya bus. Artinya apa? Cita-cita menentukan usaha. Yang kedua, pikiran. Pikiran itu apa? Jika kita nggak bisa, nggak benar, nggak bisa. Akal yang di sini bukan hanya sekedar berpikir, tapi termasuk juga dalam konteks kita mengisi akal kita. Kalau teman-teman ingin betul-betul berubah, sok sering baca. Nih kalau ingin jadi penulis, tips saya simpel, banyakin baca. Kalau ingin jadi pembicara, tipsnya juga simpel, banyakin dengar. Saya ulangi, kalau ingin menjadi penulis, banyakin baca. Akal kita diisi oleh tulisan, nanti akan dikeluarkan menjadi tulisan. Kalau ingin jadi pembicara keren, banyakin denger. Nanti akal kita juga dipenuhi oleh memori-memori itu yang membuat kita jadi keren. Yang terakhir, perubahan dalam sikap. Cara jalan,
gitu ya, cara berkata, gitu ya. Ada yang ditanya, naon yang jelas. Jadi makanya waktu pelatihan karir, kalau teman-teman ditanya nama yang jelas, siapa namanya? Anas, Ferry, Hendra, dan sebagainya. Jadi ini perubahannya gitu ya. Mudah-mudahan ketangkep nih ya. Yang pertama, cita-cita jiwa, mentalnya harus tadi winners mental. Gitu ya, jangan loser. Nanti di terakhir, teman-teman mulai dari sekarang tolong siapkan kertas sedikit sama bolpen ya. Nanti sedikit ada assessment di terakhir. Jadi saya akan mengecek teman-teman tuh posisinya di mana. Kemudian yang kedua pikiran, yang ketiganya proses. Kedua, tetapkan target. Sedikit tentang target. Target itu melebihkan sedikit dari kemampuan. Contoh, berapa target IPK pada semester ini? Anda mohon, kalau yang namanya target itu bukan karena kita pengen cari aman dengan semester lalu. Contoh, semester kemarin juga saya itu 3,5. Target sekarang 3,5. Itu bukan target. Target mah lebih dikit. 3,9 misalnya. Teman-teman, sedikitnya 4,8 misalnya. Boleh lah. Jadi pokoknya lebih dari situ. Tetapkan target. Ya, Bapak, Jadi, kapan mau menikah? Waktunya 5 menit lagi. Ya, pas dengan rencana saya, Pak Hendra. Jadi misalnya kapan menikah? Saya kayaknya sanggupnya tahun 20 tahun. Cepetin dikit. Berarti 19 tahun lebih 10 bulan misalnya. Nah, itu namanya target. Jadi, misalnya ini contoh ya target terbaik. Khairun nas anfa'ahum linnas. Manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya itu adalah manusia terbaik. Jadi saya ingin membagi banyak sekali manfaat bagi orang lain. Oke. Ini contoh target. Terus berikutnya, kenali tantangan. Ini bab nomor 3, kenali tantangan. Ini nanti ada beberapa alat assessment. Salah satunya misalnya udah diajarin kalau yang di kelas itu SWOT ya. Treat kita itu apa? Dan itu biasanya dari luar. Cuman bisa jadi tantangannya dari dalam. Jadi mental dan sebagainya. Saya mah macam-macam ya. Kan ada yang saya itu moody. Oke. Kalau secara fisik saya itu mohon maaf Pak, saya cepat sakit. Oke, itu tantangan ya. Tantangan. Gitu. Nanti bisa. Ini kalau kapan-kapan lah kalau kita pelatihan agak panjang, nanti dicek. Kalau secara fisik, ini dicek gara-gara apa itu fisiknya. Jadi dikenali namanya kenali tantangan. Oke, karena waktu ya. Jadi setiap orang nanti harus mengakses dirinya sendiri, namanya self assessment. Jadi saya di mana ya tantangannya? Kalau diri saya, nah ini saya balik lagi ke nomor 3. Jujur nih, saya sedikit karena ini sekalian curhat. Kalau saya salah satu tantangannya adalah cepat puas. Jadi cepat puas. Waduh, kalau udah gini tuh udah merasa pangakang nawe gitu ya. Nah, padahal pas ngelihat, makanya saya punya terapinya apa? Saya cek yang lebih keren. Jujur saya hari ini harus mengatakan salah satu inspirasi saya kalau di BKU adalah Bu Yani, waktu Bu Yani di India gitu ya. Jadi di Bu Yani di India, bisa ya Bu Yani ke India ya. Jadi akhirnya saya mikir ternyata saya itu akang-akang teuing. Kalau sama Bu Yani aja saya kalah, Bu Yani mau udah ke India, saya belum. Artinya apa? Jadi inspirasi. Nah itu tantangan saya ditemukan, akhirnya saya mikir gitu. Jadi jiwa cepat puasnya jadi tobat. Nomor 4, kolaborasi dan sinergi. Pasti di zaman new normal sekarang, teman-teman harus sinergi dengan yang lain. Buang sifat ego. Kecuali egonya tingkat dewa. Nanti saya akan sebutkan, apa itu ego tingkat dewa. Kenapa harus sinergi dan kolaborasi? Ingat Superman is dead. Ya, saya ulangi. Superman is dead. Sekarang mereka bersatu menjadi Avenger. Superhero saja jadi Avenger. Sebentar lagi Gatot-Kaca katanya gabung. Itu ini kan dengan siapa kemarin itu Purbararang dengan itu siapa Hanoman dari Indonesia udah mau gabung ke Avenger. Kenapa mereka menyadari nggak bisa untuk menghadapi musuh besar sekaliber siapa itu yang gede itu? Nah itu memerlukan kolaborasi yang keren. Jadi kalau teman-teman hanya untuk dirinya nggak bisa, kecuali tadi ego tingkat dewa. Saya ulangi, ego tingkat dewa boleh. Contoh, saya sangat egois, kemudian saya ingin berpikir, saya mah ingin masuk surga sendirian, boleh, asal kita bela. Kenapa boleh? Karena ingat, kalau Anda ingin masuk surga, Anda nggak bakal bisa masuk surga kecuali Anda mengajak orang lain masuk surga. Berarti wayahna, karena saya ingin masuk surga, dan itu juga untuk diri saya mengajak orang lain. Contoh lagi, saya suka bilang di kelas, mohon maaf, saya ngajar sebaik apapun bukan untuk kalian, tapi ini sebagai bentuk penghargaan kepada diri saya. Saya sangat mencintai diri saya. Karena saya sangat mencintai diri saya, maka saya akan mencintai orang lain, sehingga orang lain mencintai saya. Nah, ngerti? Oke, mudah-mudahan dipahami. Jadi kalau egonya bagus, itu bisa menyebabkan dia jadi baik kepada orang lain, karena dia ingin diperbaiki oleh orang lain.
Kalau Anda jahat kepada orang lain, berarti Anda juga akan dijahati orang. Jadi kalau Anda mencintai dirinya sendiri, mustahil akan jahat kepada orang lain. Oke, 5 stop komplain sudah kita bahas tadi, gitu ya. Dan ada yang nomor 4 yang kelewat atau tadi yang sengaja tidak saya ungkapkan di sini, siap-siap menahan. Kalau untuk ini silakan baca konsepnya. Saya pernah menulis semua indah pada waktunya. Semua indah pada waktunya adalah bagi yang menahan. Kurang lebih konsepnya sama ketika kita berpuasa. Kalau kita berpuasa, kita menahan, maka ketika kita buka, kita mendapatkan kenikmatan kita berpuasa. Jadi kenapa waktu berbuka itu kita enak? Karena kita siap dan telah menahan. Jadi teman-teman tahan dulu. Makanya ini mohon maaf ini kepada para dosen, saya mengajarkan gerakan anti pacaran di teman-teman. Kenapa? Tahan dulu. Terus siap nikah mama enggak. Cuma apa? Nanti cintanya berkurang. Ini betul loh ya, saya nggak nakut-nakuti. Cintanya berkurang, udah bosan atau terus-terusan. Pas nikah tuh malam pertama tuh bukan lagi greget itu. Karena itu bukan malam pertama, tapi malam kesekian ratus kita pernah bertemu. Udah dari yang putus. Kalau ingin mendapatkan cinta yang luar biasa. Saya tutup dengan quote ini. Winners are ordinary people with extraordinary heart. Jadi dia punya hati yang ordinary. Orang tolong bikin quote di-nya, boleh mention saya supaya tahu bahwa kita telah belajar tentang hal ini. Winners are ordinary people, extraordinary heart. Jadi mudah-mudahan kita adalah pribadi yang biasa, tapi kita punya hati dan jiwa yang luar biasa. Saya kira itu Pak Hendra, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti ada sedikit assessment di ujung ya. Fungsinya adalah learning by doing dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat lebih. Bila sabil haq, sementara ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Anas atas materinya, sangat menarik, Pak. Di sini juga sebenarnya untuk materi tersebut tidak hanya untuk mahasiswa, Pak, tapi saya sendiri juga dapat ilmu baru di sini ya. Terima kasih sekali, Pak, atas ilmunya. Kita langsung buka sesi tanya jawab ya.